Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, mencoba mempraktikkan tentang penjumlahan 3 pecahan, baik pecahan biasa ataupun pecahan campuran ya. Oke, baik pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh 2, ini pecahan biasa dulu ya. Ada 2/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Oke, ini pecahan biasa. Contohnya 2/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Selanjutnya 2 ini kita tinggal pindah saja nah ini penyebutnya ada 3, 6 dan 2 ini biasa disamakan dulu dengan KPK. Jadi penyebut 3, 6 dan 2 ini disamakan menjadi 6 ya. Penyebutnya kita menjadi 6 ya. Oke, per 6. Jadi sekali lagi penyebutnya ini disamakan menjadi 6. 2/6 kali, nanti kali berapa, kemudian selanjutnya ditambah. Nah ini 1/6, kita tinggal pindah saja karena ini penyebutnya dari awalnya sudah 6, maka kita tidak perlu mengalihkan lagi atau langsung dipindah saja 1/6. Kemudian ditambah 1/6 kali berapa. Jadi untuk mengisi di sini adalah 6 dibagi, kalau untuk yang ini ya, kalau untuk yang ini yang 2 ini karena dari sini asalnya, maka 6 ini dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah hasilnya, nah, dimasukkan di sini 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian selanjutnya yang ini 6 dibagi ini, karena 1 ini kan dari 1/2 tadi, maka 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kalau ini tidak dihitung, maka karena ini tidak dihitung, satu kali 1, maka akan tetap hasilnya 1/6 ya. Untuk selanjutnya ini ya, ini 3 ini hasil dari pembagian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian yang 2 ini hasil pembagian dari 6 dibagi 3. Oke, selanjutnya dan kita masuk ke sini. 2 kali 2 adalah 4/6 ya, per 6, karena tadi penyebutnya sudah disamakan, tinggal turun saja 6, kemudian ditambah ini 1, kemudian ditambah lagi 1 kali 3, 1 kali 3 3. Oke, selanjutnya ini adalah 4 ditambah 1 ditambah 3. 4 ditambah 1 adalah 5, ditambah 3 adalah 8, maka hasilnya 8/6. Nah, 8/6 ini masih kita bisa bagi lagi, masih kita bisa perkecil lagi ya, atau disederhanakan lagi. 8/6 sama dengan 8 dibagi 6. 8 dibagi 6 adalah 8 dibagi 6 adalah 1. 1 kali 6 6. Ada di sini 8, pembilang ini adalah 8, sedangkan 1 kali 6 adalah 6, maka ada sisa 2. Maka hasilnya 8 dibagi 6 itu adalah 1/2/6 gitu ya. Jadi hasil akhirnya dari 2/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2 adalah 1/2/6. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Kalau masih bisa, maka terus disederhanakan sampai habis, tidak bisa lagi disederhanakan. Oke, ini karena ini masih bisa disederhanakan 2/6, asalnya 1/2/6 menjadi 1/1/3 ya. 1/1/3 ini dari mana? Dari 2/6 asalnya. Cara menghitungnya adalah 2/6
6 itu dibagi dengan angka yang sama. 2/6 ini dibagi dengan angka yang sama. Dibagi dengan angka yang sama, kita katakan di sini adalah dibagi 2. 2 dibagi 2, 6 dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Maka dari 2/6 itu menjadi, setelah disederhanakan menjadi 1/3. Maka nilai akhirnya 8/6 sama dengan 1 2/6 disederhanakan lagi menjadi 1/3. Nah, ini 1/3 menjadi nilai akhir dari penjumlahan 3 pecahan antara 2/3, 1/6 dan 1/2. Itu ya. Jadi sekali lagi, sebelum menghitung, kalau berbeda penyebutnya maka harus disamakan dulu penyebutnya ya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya adalah kalau ini adalah penjumlahan pecahan biasa, nanti kita masuk ke contoh selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campuran ya. Kita punya contoh di sini 1/4 ditambah 2 1/3 ditambah 4 1/2. Ini pecahan campuran. Seperti biasa, kalau pecahan campuran ini kita pisahkan antara bilangan biasa atau bilangan dengan pecahan, bilangan pecahannya. Oke, selanjutnya ini ada 1, kemudian ditambah 2 di sini, kemudian ditambah 4 ya. Ditambah 4. Oke, selanjutnya ditambah lagi. Nah, sisanya adalah tinggal kita masukin bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya yaitu 1/4 ditambah lagi ini 1/3 ya. Kemudian ditambah lagi 1/2. Oke, itu ya. Jadi sekarang sudah terpisah antara bilangannya ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal menambahkan saja. Di sini 1 ditambah 2 ditambah 4. 1 tambah 2 adalah 3 ditambah 4 7 ya. Jadi 7 ditambah, nah sekarang yang ini 1/4 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Oke, sebelumnya kita ini harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebut dari 4, 3 dan 2 itu disamakan. Nah, disamakannya adalah dengan cara menggunakan KPK. Jadi KPK dari 4, 3 dan 2 itu adalah di sini 12 ya. KPK-nya dari 12. Maka ini penyebutnya sudah disamakan, dari KPK 4, 3 dan 2 adalah menjadi 12. Oke. Nah, ini kan KPK dari bilangan 4, 3 dan 2 adalah 12. Kemudian selanjutnya untuk mengisi yang di pembilangnya ini adalah ini dari 12 ini dibagi ya. 12 dibagi 4, kemudian 12 dibagi 3, kemudian 12 dibagi 2. Dan selanjutnya dikali. Ya, selanjutnya dikali ke pembilangnya. Oke. Kita yang pertama dari 12 dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 adalah 3 dikali 1. Hasilnya 3. Kemudian ditambah, selanjutnya lagi adalah ini 12 dibagi 3 kali 1. 12 dibagi 3 adalah 4 kali 1 4 ya. Kemudian selanjutnya ditambah lagi 12 dibagi 2 dikali 1. 12 dibagi 2 6 dikali 1 6 ya. Jadi hasilnya 12 bagi 4 dikali 1 hasilnya 3, 12 dibagi 3 dikali 1 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasil kali 1 hasilnya 6 ya. Kemudian selanjutnya kita turun lagi 7-nya ditambah lagi. Nah, sekarang ini tinggal kita hitung. 3 ditambah 4 ditambah 6. 3 ditambah 4 tambah 6 adalah 13. 13 per 12 nya kita atau penyebutnya kita tinggal turunkan saja 12 gitu ya. Kemudian selanjutnya 7 turun lagi ditambah. Nah, sekarang sebelum ini turun kita harus bagi dulu 13 dibagi 12. 13 dibagi 12 adalah 1. 1
1 kali 12 berarti ada sisa 1, maka hasilnya dari 13/12 menjadi 1/12. Kemudian selanjutnya menjadi 7 ditambah 1 1/12, maka di sini 7 tambah 1 adalah 8 1/12 ya. Nah, hasil akhirnya ini dari 1/4 ditambah 2 1/3 ditambah 4 1/2, hasil akhirnya adalah 8 1/12 gitu ya. 8 1/12. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Ini 3 4/6, sekali lagi 3 ditambah 4 ditambah 6/12 itu hasil dari 3 ini hasil dari 12 dibagi 4 dikali 1, 4-nya hasil dari 12 dibagi 3 dikali 1, 6-nya hasil dari 12 dibagi 2 dikali 1. Kemudian yang 13 ini adalah hasil penjumlahan 3 ditambah 4 ditambah 6. Kemudian 12 yang ini adalah ini penyebut yang sudah disamakan tadi melalui KPK. Oke, yang 7-nya ini, 7 ini, kemudian 7 ini, 7 ini, yang 7 yang ketiga ini, 7 yang 3 ini asalnya dari 1 ditambah 2 ditambah 4. Oke, 7. Kemudian ini 13 tadi dari sini ya, 3 ditambah 4 tambah 6 adalah 13/12. Kemudian selanjutnya ini 1/2 hasil dari 13 dibagi 12 ya. Kemudian dari 8 1/12 itu hasil dari 7 ditambah 1 8, 1/12 nya kita tinggal pindah saja ke sini. Kemudian ini kalau misalkan nanti ada bilangan yang lain kemudian bilangan pecahannya ini masih bisa disederhanakan, maka disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan maka sudah selesai. Seperti ini 1/12 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini nilai akhirnya adalah 8 1/12. Oke, mungkin itu saja di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.